masalah utamanya ada di trust issue para driver. Itu ibaratnya udah kayak ini loh, kayak Jack Sparrow, Pirate of Caribbean, ketika mereka milih King of Pirate. Setiap orang pasti akan nunjuk diri sendiri. Gua lah King Pirate-nya, gua. Jack Sparrow, Elizabeth Swann. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Quasiverum. Saya Lubis Bandi. Kali ini kita akan membahas mengenai kasus aplikator yang benar-benar zolim terhadap komunitas ojol. Nah, jadi kemarin-kemarin itu saya melihat postingan di Instagram ya, mengenai keluhan driver-driver ojol yang mengeluhkan tingkah laku aplikator yang benar-benar zolim ya, yang dimana layanan itu dibuat mahal tapi untungnya nggak nyampe ke driver dibuat bayar untuk subscribe, mendapatkan akses ke penumpang jarak dekat ya kan, terus kalau nggak subscribe dikasihnya penumpang jarak jauh. Jadi ya, saya akan menjelaskan dulu nih kasus-kasusnya per kasus, biar lebih detail. Jadi di aplikasi itu ya, aplikator itu entah ya yang dari GK, GP sama MM dan lain-lain lah. Nah, itu mereka tuh ada layanan hemat ya. Jadi layanan hemat itu si penumpang dikasih tarif yang hemat. Nah, ternyata itu layanan hemat ini diciptakan oleh aplikator untuk nutuk driver-driver yang butuh uang cepet gitu kan, kayak misal mereka habis sakit, habis apa, kena musibah, kan pengen cepet dapat uang tuh. Nah, itu ditutup tuh biar si driver-driver ini mau ngasih harga lebih murah. Nah, berikutnya jadi algoritmanya dari aplikator itu juga di embed dengan sistem berbayar. Jadi ada dua jenis driver tuh, driver berbayar dan driver yang gratisan. Driver berbayar itu sehari bayar 20.000 untuk minimal dapat pesanan 10 kali angkut, dan 10-nya ini dekat-dekat jaraknya. Jadi kan kalau jarak dekat lumayan tuh, kalau misal dapat sekali tarik 100 apa 10.000, 10 kali tarik kan dapat 100.000 gitu kan. Modal 20.000. Nah, kalau misal mereka mau ngasih modal 40.000 itu kan dapat 20 tarikan dan udah dapat 200, lumayan lah. Misal dipotong 40.000 udah dapat 160 tuh. Nah, mereka tuh nah ini tuh jadi ada driver yang nggak mau bayar tuh. Nah, driver yang nggak mau bayar dikasihnya itu yang jarak jauh-jauh. Nah, jarak jauh-jauh biasanya udah jaraknya jauh, misal 5 sampai 10 km. Untungnya satu kali pengiriman, satu kali ngantar juga sama, untungnya sama-sama 10.000 gitu kan. Nah, itu jadi driver itu merasa bahwa mereka dianaktirikan kalau yang gratisan. Nah, jadi driver itu selain itu, jadi kalau user itu mereka naik ojek online itu mereka dapat tarif murah, sebenarnya tarif itu nggak sepenuhnya disubsidi sama si provider tuh, tapi disubsidi sama driver juga, karena driver kan udah bayar yang tadi, berbayar dan sebagainya. Nah, yang dari uang berbayar itu mungkin salah satunya disubsidikan ke penumpang. Jadi kalau jadi penumpang terus udah bayar murah, terus ini nggak berterima kasih sama drivernya, terus sok songong-songong ya, bayar udah murah, songong-songong, itu ya kurang ajar sih sebenarnya. Jadi ya emang harus sopan sih sama driver itu. Berikutnya, nah, nah ini kasusnya. Jadi kan kalau udah driver mau bayar tuh, mau bayar 20.000 dapat 10 kali tarikan, bayar lagi 20.000 lagi dapat 10 kali tarikan, dan jaraknya deket-deket tuh, misal sampai jam 3 sore, 4 sore udah dapat ya lumayan lah, tarikan seharian udah dapat buat kehidupan sehari-hari. Ya udah pulang kan mereka kan. Nah, sisanya berapa? Sisanya yang dari jam 3 sampai seterusnya itu kan driver yang gratisan tuh ya kan, sama yang berbayar yang belum dapat sampai tarikan mereka udah selesai. Artinya
di sini jam-jam 3-an itu kelangkaan driver tuh. Driver-driver yang berbayar udah pada pulang, udah pada capek, udah dapat tarikannya udah cukup itu kan. Yang belum ya yang gratisan, sama yang berbayar tapi sedikit. Yang berbayar dikit tetap diutamakan tuh. Jadi jarak-jarak yang jarak-jarak deket itu akan diberikan ke yang berbayar, walaupun banyak yang ngantri gratisan, yang berbayar dulu tuh. Kalau yang berbayar cuma 10 driver di daerah yang ada pesanan 100, tetap tuh yang 100 ngantri ke driver yang 10. Nah, itu ceritanya dari si statusnya itu ya. Algoritmanya yang aslinya saya nggak tahu karena saya bukan developer di ojol ini ya, aplikasi ojol. Nah, berikutnya, nah lagi kasus lagi. Food. Jadi pengantaran makanan lah, bukan pengantaran makanan itu juga sama, ditumpuk. Jadi mereka tuh pesan udah bayar penuh nih, si customer bayar penuh. Tapi dari aplikator itu numpuk, misal 4 pesanan, 5 pesanan ditarik sama satu driver. Karena biar satu driver dibayarnya satu. Nah, pelanggan yang bayar 4 kan, 4-4-nya bayar semua full. Artinya apa? Ya mereka si provider untung 3 dong. Nah, kayak gitu caranya. Jadi, kadang kan kalau customer udah pesen kok nyampainya lama, ya sialnya aja sih customer ini. Sialnya dia pesen duluan, dia ngantri 3 pesanan atau 4 pesanan berikutnya, nyampe itu pun dia misal udah diambil nih makanannya karena pesan duluan, udah diambil duluan, dia tetap harus nunggu tuh pesanan yang 3 ini jadi. Padahal kan warungnya mungkin beda-beda, ya kan? Deket tapi beda-beda. Ya udah, endeh, udah selesai. Itu lagi masalahnya. Berikutnya, ya kan ada bonus hari raya tuh. Nah, bonus hari raya kan katanya 600.000 tuh. Padahal kalau driver itu udah bayar seharinya 20.000. Itu belum yang bayarnya 2 kali ya misal. Nah, sehari 20.000, 30 hari udah 600.000. Udah tuh PHR sebenarnya dari driver sendiri. Ya kan? Nah, berikutnya. Nah, jam 3 sore sampai jam 7 sore itu kan udah dari dulu tuh rush hour, orang pulang kantor, apalagi ini Ramadan ya kan. Ramadan tuh tambah lagi orang war takjil yang maunya di rumah tapi warnya war online, pesennya pesen pengiriman online. Ya udah kacau lah, udah orang pulang dari kantor, ada yang pesen makanan dan sebagainya, yang berbayar udah dapet tarikan dari pagi, udah selesai, mereka sore-sore pengennya istirahat. Artinya apa? Yang berbayar udah tinggal dikit, yang gratisan banyak tapi nggak dikasih. Jadinya apa? Jadinya tumpukan pesanan menumpuk, yang gratisan mereka nungguin di pangkalan, nungguin pesanan nggak keluar-keluar, padahal pesanannya banyak, karena mereka nggak mau bayar, nggak dikasih pesanan, ya kan? Udah numpuk kayak gitu, yang datang pesanannya jarak jauh, mereka gratisan, ya udahlah, males, sudah sore, ya udah endingnya apa? Cokoin semua, yang jauh nggak dilayanin, yang deket nggak ada drivernya, bubar. Nah, belum lagi nih ada program baru nih dari provider, gosen 1 jam nyampe. Wah, luar biasa sih, ini benar-benar gila sih ini, gendeng sih ini. Product manajernya itu dari aplikator itu gedek sih kalau saya bilang. Dipikir 1 jam tuh ngapain sih, di jalan nggak ada macet dipikirnya. Saya sendiri kalau baca kayak gini udah bener-bener mangkel tuh. Ya kalau menurut saya gosen 2 jam 3 jam cukup lah, nggak usah terlalu 1 jam, gila 1 jam nyampe. Dipikirnya apa sih? Dipikir dari pesanan dipesen langsung, tokonya langsung bungkus, ya nggak mungkin lah. Toko bungkus perlu waktu, terus habis itu perlu drivernya nyampe dulu baru dibungkus. Kan gila, driver solo setengah jam di jalan terbang pakai karpetnya Aladin. Nah, jadi kalau ada banyak driver kecelakaan, yaitu ya maaf ya teman-teman driver ya kan. Saya juga dulu pernah jadi driver ojek online sih, jadi ya paham lah. Saya punya itu jaketnya di rumah ortu, jaket driver ojol. Nah, jadi buat teman-teman, pertama ya, pesan buat teman-teman ojek online di seluruh Indonesia, please jangan bundir, karena bundir itu masuk neraka, pasti.
Kalau Islam ya, kalau Islam bundir pasti masuk neraka. Mau apapun alasannya pasti masuk. Jadi udahlah mending di rumah, nggak ada pesanan pun ya udah. Kalau nggak ada, jadi gini, mending mati kelaparan daripada mati bundir. Dah, mati kelaparan, nggak ada makanan, itu kan masuk berita tuh nanti driver ojol mati karena tidak makan 3 hari, nah, tidak minum 3 hari, ya udah. Itu jadi berita nasional, nanti bakal banyak driver ojol nggak bisa makan. Anak istrinya juga kayak gitu ya, nauzubillah ya, maaf ya, maaf nggak bisa bantu juga. 15 bulan saya juga ada penghasilan. Jadi yuk mari kita sama-sama berikhtiar, berdoa, dan tawakal. Kalau nggak bisa makan ya udah waktunya mati. Dah, tapi jangan bundir. Bundir pasti masuk neraka, tapi mati kelaparan syahid. Nah, berikutnya yuk kita cari solusinya. Walaupun saya punya masalah banyak gitu kan, nggak ada penghasilan juga. Nah, mari kita cari solusi bersama-sama untuk para driver ojol ini. Pertama kasusnya, ojol perlu aplikasi yang adil. Nah, satu itu. Terus ojol perlu tarif yang manusiawi, 2 itu. 3, mau jarak dekat jauh harus diprioritaskan terhadap drivernya. Jadi driver prefer jauh ya jauh, prefer dekat ya dekat. Dan tarif jauh harusnya dikasih harga lebih mahal, karena effort ngantar jauh itu lebih mahal kan. Artinya ya kita harus memberikan kelebihan dong yang mau jauh gitu kan. Dan orang yang mau tarikan jauh, customer harus bayar lebih tinggi karena jauh, ya kan. Nah, berikutnya nih, kalau misal berikutnya adalah masalah customer pengen fair juga. Kalau misal mereka jarak jauh ya harus bayar mahal sih. Terus mereka pengennya keamanan ya kan, customer tuh pengennya aman, nyaman. Nah, kayak gitulah. Nah, dari semua masalah ini sebenarnya solusinya tuh gampang banget loh. Kan aplikasi udah ada ya, yang tidak terpercaya ini, yang sekarang yang aplikator mereka zolim. Udah nggak usah pakai itu, tapi apa? Buat aplikasi baru. Jadi solusinya gampang banget tuh, buat aplikasi baru. Tapi bagaimana caranya? Apakah kita perlu buat perusahaan? Nggak perlu. Indonesia tuh punya payung hukum yang sangat luar biasa, keren sekali banget, nget. Apa? Kooperasi. Nah, Koperasi, terima kasih pada Bapak Bung Hatta ya. Bapak Bung, terima kasih pada Bung Hatta. Jadi Bung Hatta itu pencetus koperasi Indonesia, dan sebenarnya koperasi itu udah diakui sebagai ekosistem komunitas yang sangat bagus ya. Jadi sistem negara sosialis itu semua mereka ekonomi itu ditopang dominan oleh koperasi. Saya lupa istilahnya itu, community financial atau apalah, community financial system. Nah, di Indonesia disebutnya koperasi. Nah, koperasi ini ada payung hukumnya, bahkan sampai level undang-undang dasar. Jadi, kalau orang membuat koperasi terus dijegal oleh siapapun, itu melanggar konstitusional nasional Indonesia. Artinya, kalau orang yang mau menjegal koperasi, artinya mereka tidak mendukung NKRI, tidak mendukung NKRI harga mati itu. Mau nawar NKRI, yaitu mau menjegal koperasi itu nawar NKRI. Bisa tuh dilaporkan, harusnya bisa diserang tuh. Turun TNI itu untuk menyerang orang yang menjegal koperasi. Artinya semua orang memiliki hak untuk membuat koperasi. Nah, syarat-syaratnya lihat di Undang-Undang Koperasi ya. Nah, berikutnya kita kan lagi ngomong driver ojol nih. Driver ojol itu kemarin saya dapat ya di data di Google sih ya. Jakarta itu Indonesia driver ojol itu ada 4 juta. Nah, Jakarta sendiri Jabotabek driver ojol itu ada 1 juta guys. 1 juta orang ini kalau mau buat koperasi itu luar biasa. Nah, ini kekuatan umat nih, kekuatan rakyat nih. Kedaulatan ada di tangan lu bro, para driver ojol. Buatlah koperasi. Nah, 1 juta orang buat koperasi, iuran pokok 100.000, iuran bulanan 20.000, udah jauh lebih murah nih daripada iuran bulanan 600.000 di driver ojol ya kan. Aplikasi driver ojol 600.000 sebulan, mending 20.000 sebulan di koperasi sendiri, ya kan. Iuran sukarela terserah orang yang udah dapat tarikan hari itu, udah seneng, ya udahlah iuran sedekah sukarela ke koperasi biar koperasinya tambah gede. Nah, gitu ya.
Nih, kita mari hitung-hitungan ya. Mari kita hitung-hitungan. Nah, driver ojol 1 juta buat koperasi. Nah, iuran 100.000 per orang untuk iuran pokoknya, untuk membentuk koperasi itu sendiri, dan nanti yang datang berikutnya ya harus tetap iuran pokok untuk apa? Menjaga keberlangsungan komunitas koperasi itu. Nah, iuran pokok 100.000 di awal ya, pertama kali, sama iuran bulanan 20.000, tiap bulan bayar 20.000 doang, insya Allah driver pun kuat lah. Insya Allah, apalagi driver yang narik sehari bisa sampai dapat 100.000, 20.000 sebulan tuh udah luar biasa ringan. Nah, 20.000 sebulan itu insya Allah udah bisa ngehidupin aplikasi teman-teman yang kalau misal teman-teman mau buat dari koperasi ini. Nah, 100.000 ya, kita pakai 100.000 biaya iuran pokok pertama kali daftar per 1 juta orang ojol. Nah, itu artinya sama dengan 100 miliar. Nah, uang 100 miliar ini kalau membuat aplikasi pertama ya, beta ya, aplikasi pertama yang masih banyak rungkatnya, itu masih banyak perlu dibenerin apa dan sebagainya, tapi udah bisa jalan, udah bisa di testing ya kan, itu paling pol 2 miliar. 2 miliar pol banget, udah ada servernya, udah apa, cuman servernya masih kurang gede ya, servernya masih kurang mumpuni, tapi udah jalan lah, udah jalan 2 miliar. Terus buat kantor apa dan sebagainya, enggak akan segede itulah, insya Allah cuman 10 miliar itu udah strukturnya udah lengkap, udah ada direktur utama, jadi ketua koperasi udah ada, jadi dewan koperasi udah ada, nanti musyawarah anggota ya jangan makan dari uang itu ya, jadi nanti musyawarah anggota yang ada munas dan sebagainya itu nanti makannya dari untung, jangan iuran pokok dimakan dulu, enggak. Jadi iuran pokok ini nanti disepakati pas lagi munas pertama gratisan dulu tuh, munas pertama nggak usah minum apa, kalau misal mau makan minum ya iuran masing-masing lah, apa ibaratnya sukarela iuran buat ngadain makan minum dan sebagainya. Yang penting musyawarah pertama keluar dulu tuh. Nah, jadi iuran dulu tuh pertama, yang penting direktur. Jadi direktur yang jalanin koperasi itu siapa? Bendahara, sekretaris dan sebagainya semualah overhead yang diperlukan di koperasi itu untuk untuk legislasi, terus sistem penjaringan anggota, penjaringan ojol itu, sistem verifikasi ojol dan sebagainya itu udah sistem jalan ya kan. Dari developer tuh palingan 2 miliar lah, 2 miliar tuh untuk pembuatan aplikasi mode pertama ya, versi 1 dari nggak ada menjadi versi 1, insya Allah 2 miliar cukup. Nah, itu apa aja yang 2 miliar itu ya kan, developer tuh perlu ya 3-4 orang lah, nggak usah tim gede-gede gitu, 3-4 orang itu yang paling kuat itu perlu di data sistemnya ya kan, data sistem, orang infrastrukturnya, terus dari back end, front end tuh 4 orang doang. 4 orang ini cukup suruh kerja keras ya kan, kerja keras, dikasih ya 200 sebulan lah, 200 bulan itu kan, 4 orang 200 bulan, nah insya Allah jago-jago lah ini. Nah, habis itu berarti berapa tuh, 10 bulan lah, insya Allah 10 bulan udah jadi itu. Apalagi ada AI sekarang, nggak nyampe 10 bulan kayaknya, 3 bulan lah harusnya udah keluar beta ya kan, jadi nyusut tuh, nggak 2 miliar tuh harusnya tuh, sekitar setengah miliar lah itu udah beta keluar gitu kan. Tapi itu biaya aplikasinya doang, nanti servernya belum tuh, servernya perlu, kalau server itu perlu eh dulu untuk membuat server. Nah, itu belum QA ya, quality assurance itu ya 2 orang cukup lah. Nanti ya itulah dari 2 miliar itu masih cukup insya Allah. Nah kan VPS-nya nih yang bakal mahal, jadi servernya yang bakal mahal. Nah, server itu karena butuh volume. Jadi kan driver, sejuta driver itu kan mereka punya data profil dan sebagainya kan, role dan sebagainya. Nah, itu ke kemungkinan untuk drivernya doang itu perlu 100 terabyte ya kan, 100 terabyte. Nah, untuk driver sama customer itu kayaknya perlu sampai 200 sampai 300 terabyte. Nah, kilo, mega, giga, tera ya benar, terabyte. Nah, ini pakai VPS harga temen ya. Jadi yang 100.000 itu dapat 200 GB ya kan.
Itu kira-kira itu perlu 250, jadi kan perlu 500.000 per TP ya kan, 500.000 per TP itu perlu 250 juta per bulan. Nah, 250 juta per bulan kalau dibagi 1 juta driver itu perlu 250 rupiah. Jadi iuran bulan 20.000 itu paling masuk ke server itu 250 rupiah. Kalau misalnya nanti kapasitas servernya perlu sampai 1 peta ya kan, 1 peta ya berarti cuma perlu 1.000 rupiah untuk bayar servernya gitu loh. Jadi teman-teman driver ojol itu 1.000 rupiah ya, kalau misal 1 juta orang ini 1.000 rupiah insya Allah udah bisa nge-cover seluruh customernya. Artinya 1 juta orang kerjasama gotong royong buat koperasi ngejalanin server, developer dikasih remah-remah lah. 1 juta orang 50 ibarat 25 rupiah lah buat bayarin satu developer, 4 developer 100 rupiah tuh. Kan ibaratnya apa, sumbangan sukarela sumbangan sukarela untuk developer itu ibaratnya. Nanti direksi dan lain-lain digaji dari untungnya lah, ya kan. Coba bayangin dulu tuh, itu sebenarnya sangat mungkin ibaratnya server itu jalan 500 juta sebulan untuk customer ojol seluruh Jabodetabek itu cukup kuat. Kalau nggak kuat ya kita inilah markup sampai, bukan markup ya, doubling capacity sampai 1 miliar sebulan. Itu 1 petabyte itu. 1 petabyte buat customer seluruh Jakarta, driver ojol, sistem dan produk-produknya itu. Insya Allah cukup itu, kuat. Nah, 1 miliar dibagi 1 juta itu 1.000. Satu driver bayar 1.000 buat bayar server, masa nggak kuat? Daripada suruh bayar 600.000 ke aplikator coba. Dipikir. Ini saya udah ngasih tahu ya, ini saya ngomongnya ini jengkelin ya, cuman driver-driver tolong diambil itulah. Kayak teman-teman driver kan juga banyak yang nyolot kayak saya kan ngomongnya. Nah, diterima aja. Terima baiknya itu. Nyolotnya ya serang personal aja. Idenya jangan diserang, idenya dikritisi, tapi kalau mau jelekin ad hominem ke personal ya silahkan lah, walaupun saya nggak mau nanggepin. Nah, berikutnya nih. Nah, masalah produksi, ya kan, produksi sama testing beres lah ya. Nah, masalah berikutnya, biasanya orang akan ngeluh, di kota saya dulu juga udah ada kayak gitu, tapi nggak laku. Iya, nggak laku karena apa? Yang ngedevelop itu developer yang punya ide, gagasan. Sedangkan kalau misal ini datang dari ojol yang mereka tersiksa dengan pelikator, ya kan. Nah, ini mereka kalau membuat koperasi sendiri dan mereka yang ngejalanin dan nyari developer buat ngebuat aplikasinya, artinya apa? Aplikasi ini punya siapa? Ojol. Sejuta ojol ini punya satu aplikasi milik mereka sendiri. Apa mereka nggak mau marketing? Pasti 1 juta orang ini, misal ngegait tetangganya, pakai aplikasi ini aja, jangan pakai yang itu, yang hijau-hijau itu jangan, pakai yang merah putih ini. Nah, aplikasi merah putih. Nah, kalau mau nih pemerintah Jakarta nih, buat koperasi merah putih khusus ojol se-Jakarta, se-Jabodetabek. Developernya tolong jangan dikasih ke teman dekat ya, kasih yang ke profesional developernya. Kalau kasih ke teman dekat ya rungkat 100 miliar juga di korupsi habis. Nanti developer cuma dapat 500 juta nggak jadi barangnya. Yang 99 miliar, 5 masuk ke kantong masing-masing. Jangan mau nih driver nih, kekuatan ada di kalian, monitor uangnya nanti jangan sampai ada yang korup nih, rungkat. Developernya diliatin, mereka ngapain aja tuh, udah buat aplikasinya sampai kayak gimana. Uangnya dilihat tuh, ada yang bocor enggak, diawasin tuh, kalau ada yang suka nilep ke kantong sendiri, gebukin aja. Nah, gitu. Ini koperasi itu punya rakyat, kalau punya rakyat ya diawasin aja, jangan sampai masuk ke kantong orang-orang oknum-oknum itu, jotosin aja. Nah, masalah berikutnya kan marketing tuh. Kalau misal aplikasi ini punyanya si driver ojol sendiri, koperasi punya mereka sendiri, dan ingat koperasi itu ada sisa hasil usaha. Nanti driver-driver misal bayar per transaksi, satu transaksi bayar ke aplikasi ya kan, buat biaya overhead direksi dan lain-lain tuh. Mereka kan direksi tetap harus dibayar dong. Mereka kan direksi ngatur aplikasi apa dan sebagainya, ngatur orang perlu dibayar lah, bayar aja. Tapi
sepatutnya gitu. Driver-driver ngelihat, oh direksi kerjanya kayak gini, oh ya udahlah gaji segitu nggak apa-apa gitu. Tapi gajinya misal terbuka aja. Kalau misal, wah ini nanti kan driver, wah ini gajinya kemahalan nih, kita ganti aja. Ganti ternyata nanti nggak perform, kan tahu kan? Oh iya ya, makin kacau nih gara-gara ganti direksi kemarin, balikin direksi yang kemarin, udah direksi kemarin nggak mau. Artinya nanti driver pun bakal sadar bahwa ada kualitas orang yang pantas digaji segitu. Jadi orang makin paradigmanya makin kebuka lah, biar nggak saling iri mengiri. Nah, berikutnya marketing nih, balik lagi ke marketing. Kan ketika satu orang ngegait 4 orang tetangganya, udah dapet tuh 4 juta customer. Nah, nanti dari 4 juta customer ini mulut by mulut, udah selesai itu customer untuk khusus untuk aplikasi Gojek, aplikasi Gojol Merah Putih. Wah, Kojol, Koperasi Ojol, Kojol, Kojol Merah Putih. Nah, silakan tuh teman-teman pikir coba, kalaupun misal nggak masif ya, malu-malu drivernya malu-malu ini ya, misal sewa sewa apa influencer di Instagram yang murah-murah itu, tapi dampaknya gede, atau yang influencer yang sukarela gitu kan, misal minta Kang Ferry Irwandi, Kang Ferry ini tolong Kojol nih, Koperasi Ojol Indonesia Merah Putih untuk digaungkan. Nah, boleh itu masif itu ntar. Nah, ojol merah putih. Nah, ojek koperasi ini nanti marketing beres lah ya. Insya Allah beres nih dari mulut by mulut sama influencer yang berhati mulia. Nah, masalah marketing beres. Nah, berikutnya masalah pelanggan nih, trust issue. Jadi kan karena ini internal, biasanya kalau koperasi internal ya yang penting driver yang sebelumnya masuk aja. Nah, cuman kalau buat saya, saran saya buat teman-teman ojol ini, mereka harus ada yang quality assurance. Quality assurance bukan cuma ke aplikasi, tapi service. Jadi ada service quality assurance. Nah, orang-orang driver-driver yang nakal ya, yang suka misal mesum atau apa di kendaraannya, atau suka nolak, suka apa dan sebagainya. Kalau menurut saya nanti rating itu dibuat private dulu, ketika udah ada masalah, nanti sih aplikasi ini bisa juga dibuat sosmed loh. Bisa itu, saya udah ampuh lah insya Allah kalau buat kayak gitu. Nggak usah saya lah, orang lain. Jadi buat aplikasi yang buat ojek online ini nanti dibuat juga di situ ada sosmednya. Jadi kalau kasus ribet nih, pelanggan ribet ngomong ini driver ugal-ugalan dan sebagainya, driver nggak terima. Nah, nanti mediasi tuh, ada sistem mediasi juga. Mediasi nggak mau, udah kita trial by sosmed. Nah, jadi dibuka kasusnya ke umum, nanti dilihat tuh apakah pelanggan ngelihat, oh iya ini driver ini kemarin saya juga ini nih sama driver ini jelek nih. Nah, itu jadi red flag tuh. Driver-driver lain tolong afirmasi juga. Jadi konfirmasi, terus ya cek and recheck lah, dilihat aja emang drivernya benar-benar gendeng kah atau pelanggannya aja. Nanti kan juga pelanggannya yang bisa di red flag. Oh enggak tuh, drivernya enggak tuh, ini memang pelanggannya pelanggan songong tuh, itu kan mintanya ini tuh nggak jelas, bayar nggak jelas, ngeludahin dan sebagainya. Nah, itu juga red flag juga. Nanti pelanggan ada yang di red flag, driver ada yang di red flag, gitu kan. Ada yang green flag dan sebagainya. Ya udah, itu sistem menurut saya terbuka dan orang akan fair. Ya ada pembulian sih, cuman ya ngapain buat awal-awal buat masalah gitu kan. Gitu. Nah, daripada sistemnya tertutup kan kayak aplikator sekarang, nah, nyebelin kan, kita nggak tahu driver yang mana yang nakal apa dan sebagainya, pelanggan mana yang nakal, kita nggak tahu. Udah buat aja statement di awal, kalau mau pakai aplikasi ini ada keadaan di mana akan terbuka ke umum ketika membuat masalah. Ya udah, gitu, enak. Jadi masalah trust issue ini sistem internal, ada servisnya, ada valid kualifikasi dulu, jadi driver harus kayak gimana, harus punya SIM jelas kan, terus harus sopan santun dan sebagainya. Nah, udah kalau kualitinya udah kejaga, paling nanti tinggal customer service-nya stay 24/7, dikasih shift biar orang mau gangguan apa masih jalan gitu kan. Nah, berikutnya
Nah, tentu pelanggan nggak bisa langsung trust ya. Jadi pelanggan biarin nyoba-nyoba dulu, ya kan? Yang nekat nyoba dulu, terus rekrutmen setiap driver baru juga harus dijaga biar kualitasnya bagus, ya kan? Berikutnya, nah berikutnya untuk membuat aplikasi ini, kalau menurut saya itu ada perwakilan ojek yang dia jadi product manager. Jadi kita nggak perlu nge-hire product manager nih, nggak perlu. Buang aja product manager. Tapi driver sama perwakilan customer, dua nih perwakilan driver sama perwakilan customer yang mereka ngomongnya bisa nyantai tuh. Nggak usah nyolot banget, tapi mereka benar-benar mengeluarkan aspirasi para driver dan aspirasi para customer. Nah, ini dua orang ini masuk ke tim pembuat aplikasi. Jadi aplikasi itu keluar benar-benar dari otaknya driver sama pelanggan, bukan otaknya product manager yang maunya nyari untung, tukang jilat dan sebagainya. Udah buang aja orang-orang product manager kayak gini nih. Dah. Nah, untuk overhead lainnya kayak misal direksi dan sebagainya, sekretaris, sekjen dan sebagainya itu kita pakainya untung ya. Jadi kalau aplikasi ini belum untung ya mereka gajinya masih negatif. Jadi masih kerja bakti dulu. Tapi developer jangan dikasih kerja bakti. Ntar kalau developer kasih kerja bakti mereka nggak ada yang mau. Karena produk utamanya ini adalah aplikasi kan. Jadi developer jangan dikasih kerja bakti, kasihan. Masalahnya kalau nggak ada yang mau, ntar nggak kejadian aplikasinya. Sedangkan kalau direksi overhead yang mereka ngatur operasional harian gitu kan, ya itu mereka kasih gajinya minim dulu. Nanti kalau udah untungnya rada gede, gajinya gedein ya nggak apa-apa lah. Tapi ingat harus ada untung yang untuk sisa hasil usaha bagi ke seluruh driver yang jadi anggota. Biar driver-driver tuh seneng, oh gila gue jadi anggota di sini, narik gue sama sisa hasil usaha gue masih gedean sisa hasil usaha gue kan. Nggak mungkin sih. Tapi ya lumayan lah, sisa hasil usaha dibagi akhir tahun bisa buat liburan. Nah kan lumayan. Liburan akhir tahun pakai sisa hasil usaha, kojol merah putih. Luar biasa. Kojol merah putih. Nah, berikutnya sisa hasil usaha ya, tadi udah saya bahas ya kan. Nah, ingat kalau membuat aplikasi itu yang penting developernya itu paham ya. Jadi membuat aplikasi nggak susah, enggak lah. Apalagi sekarang udah zaman AI. Harusnya para driver ini ya, saya benar-benar ngasih tahu ini ke para driver nih. Para driver tuh mikir untuk menyatukan 1 juta driver di Jakarta untuk membuat koperasi ini tuh, ya nanti paling yang jadi masalah utamanya trust issue ya. Siapa yang jadi ketuanya? Ketua koperasi ini siapa? Direksinya gitu. Kalau menurut saya sih mending majelis permusyawaratan tuh jadi adalah pengambil keputusan utama. Bukan kedaulatan. Jadi seluruh pengambilan keputusan yang ada di ini ada di rapat umum majelis gitu, musyawarah majelis. Nah, rapat umum anggota atau musyawarah anggota, musyawarah anggota yang tahunan boleh, 2 tahunan boleh. Nah, itu keputusan utamanya. Nanti jadi direktur itu cuman menjalankan amanat atau mandat dari musyawarah atau rapat. Nah, gitu aja. Gitu dari saya. Jadi berikutnya ya. Jadi saya sih sebenarnya ide ini menurut saya applicable. Tapi kalau menurut saya masalah utamanya itu bukan di teknis ya, bukan cara ngebuat aplikasinya ini kualitasnya gimana, kualitas servisnya dari Gojeknya gimana, bukan. Masalah utamanya bukan itu. Masalah utamanya ada di trust issue para driver. Itu ibaratnya udah kayak ini loh, kayak Jack Sparrow, Pirate of Caribbean ketika mereka milih King of Pirate. Setiap orang pasti akan nunjuk diri sendiri. Gua lah King Pirate-nya. Gua. Jack Sparrow, Elizabeth Swann. Nah itulah. Semangat kayak gitu. Jadi kalau di game teori kan orang yang sukses adalah orang yang mau kooperatif. Jadi koperasi ini benar-benar koperasi adalah bentuk usaha yang syaratnya
sukses. Jadi gimana ya? Koperasi itu harusnya sukses, tapi di Indonesia koperasi itu rungkat semua. Karena apa? Mindsetnya adalah mindset orang Indonesia adalah bagaimana untuk curang pertama. Nah, itu di game teori kan ada curang pertama itu paling menguntungkan. Kita mencurangi orang lain itu ambil untung paling besar di pertama, tapi habis itu nggak ada keuntungan berikutnya lagi. Beda sama trust. Kalau orang mau kerjasama, mereka tuh berkorban dulu pertama kali untuk mempercayai orang lain. Untungnya hampir kecil banget, tapi untungnya tuh kumulatif power. Trust kepercayaan, untung di awal tuh kecil banget, hampir nggak kelihatan, tapi nanti itu bergulir, semakin gede trustnya, semakin untungnya gede. Tapi ya pada baik, sama aja nantinya itu akan ada saat orang pengen curang di tengah jalan, karena udah wah ini untungnya udah gede banget nih, daripada gue curang di awal cuma dapat 200, curang di tengah dapat 20.000. Nah, banyak orang yang kayak gitu juga, curang di tengah udah buat kepercayaan 5 tahun, ketika udah dapat untung 20.000 curang. Udah, ketika curang pertama cuma dapat 200 sih, ya kan? Nah, ketika udah dapat 20.000 curang, udah. Ya itulah. Nah, masalah trust isu ini kalau saran saya sih obatnya ya masing-masing memperbaiki diri sendiri, banyakin ibadah, percaya ke orang lain itu nggak salah. Jadi ketika orang lain melukai kepercayaan kita, ya udah keputusan mereka, terserah mereka. Yang penting pertama saya percaya dulu lah ke kamu. Masalah kamu membuktikan kalau kepercayaan saya salah itu ya terserah kamu itu. Kenapa ya saya juga punya trust issue kan? Saya tuh pengen buat usaha juga ya. Jadi karena nyari kerja susah itu kan, padahal saya udah membuat aplikasi dan sebagainya, nggak ada yang mau nge-hire saya sebagai developer gitu kan. Saya nggak berharap nih Kojol ini ngasih saya kesempatan untuk nge-develop, jangan sih. Soalnya ngeri juga pegang aplikasi yang di prakarsai oleh sejuta ojol di Jakarta. Kalau aplikasinya nggak jalan bisa dikebukin tuh. Mati gimana nih gue? Enggak sih, ya cuman tekanan terlalu besar. Tapi nggak apa-apa sih, ya terserah lah, mau dikasih mau enggak ya terserah. Tapi kan saya tuh pengen buat yang kembali tersisu saya pengen buat eh, peternakan ayam telur. Modalnya mungkin 106 juta ya. Mungkin karena hitung-hitungan terakhir saya tuh ada ternyata biaya lain-lain yang nggak kelihatan ya, mungkin sampai 130 sampai 140 juta. Cuman kan kalau saya punya temen 140 orang, mereka minjemin 1 juta aja tuh, 1 juta aja setiap orangnya, 140 orang tuh udah bisa jalan loh. Dan 1 juta tuh kalau buat ya kita ya kan, kalau saya tuh lulusan ITB ya kan, jadi buat teman-teman lulusan ITB yang udah kerja 10 tahun, 1 juta sebenarnya itu kalau menurut saya ya, kalau saya masih kerja, kalau ada teman saya masih kerja, gaji saya masih kayak dulu, ada teman saya yang minjem 1 juta lah gitu, saya kasih beneran. Cuman apa sih ibaratnya ngasih minjem segitu doang kok susah banget, trust issue. Karena apa? Karena mereka pelitnya naudzubillah, minjemin 1 juta aja nggak bisa. Nah, udah. Karena menurut mereka tuh, wah ini 1 juta tuh sangat berharga. Kalau nggak ada 1 juta ini saya mati. Ya kan? Orang lain mati nggak ada urusan. Nah itu di game teori ya udahlah. Buat mereka tuh nggak menguntungkan membantu orang lain itu. Padahal menurut saya teman-teman saya tuh udah pada baca game teori semua lah. Nah, tapi ya itu terserah masing-masing ya. Mungkin emang trust isunya ada di saya gitu kan. Saya nggak amanah gitu kan. Suka ngemplang duit orang gitu kan. Terus suka project tuh suka nggak beres gitu kan. Aplikasi nggak jadi itu mungkin ya mungkin atau sebagainya lah. Intinya kayak gitu. Nah, jadi kalau trust isunya ada di saya ya mending ya udah jangan kasih ke saya gitu kan. Saya udah ngubungin 200 orang lebih yang percaya ngasih saya pinjaman tuh cuman sekitar 12 orang. Itu sekitar 6%. Jadi trust issue itu masalah kepercayaan orang yang percaya dalam hidup, percaya ke saya di dalam hidup saya cuma 6%. Jadi dari 200 orang itu cuma 6%. Jadi kalau teman-teman itu sama kayak saya 6% ya udah wajar lah. Di Indonesia itu tingkat kepercayaan itu 6% doang. Cuman 6% dari teman-teman saudara yang mau minjemin ke saudara. Jadi kalau teman-teman punya 100 orang, ya kan, 100 orang teman,
Tanyain 100 orang itu, 6 orang doang yang akan memberi hutang ke teman-teman. Nah, gitu. Itu pendapat saya ya, 6%. Mungkin angkanya akan ganti-ganti lah ya. Orang makin terpercaya, makin ini, makin banyak dipercaya orang, mungkin bisa sampai 10-20% itu. Atau mungkin 50%. Tapi kalau rata-rata orang kayaknya ada di 6%. Atau bahkan malah lebih kecil, 3% atau 2%. Ya silahkan coba sendiri-sendiri. Kalau data dari anekdotal punya saya itu adalah data subjektifnya adalah 6%. Buat teman-teman yang di sini yang belum pernah belajar game teori, belajar dulu game teori. Game teori itu adalah teori tentang bagaimana seseorang itu bisa menang di game, yang dimana game itu adalah game tentang kepercayaan untuk jangka panjang. Tapi game teori ini sebenarnya nggak lengkap juga ya, karena di dunia ini game teori itu nggak ideal. Mereka tuh asymmetric power game theory. Kalau saya bilang itu asymmetric power game theory. Saya udah pengen merumuskan ini lama banget, cuman susah ya, berat buat aplikasinya. Itu dibahas di lain kali aja lah, lain waktu. Buat saran buat teman-teman, nggak usah percaya ke orang lain kalau pengen nggak sukses ya. Jadi kalau pengen nggak mau sukses gitu kan, pengennya nggak mau sukses, pengen gagal mulu, nggak usah percaya ke orang lain. Terus kalau mau sukses dan mau percaya sama orang lain, ingat ada batasan maksimum percayaan ke orang lain. Jadi kalau teman-teman punya harta, kasih kepercayaan ke orang lain 2,5% aja. 2,5% dari harta teman kepercayaan ke orang lain. 2,5% udah gede banget loh. Kalau teman-teman punya tabungan 100 juta, 2,5 juta percayain ke temennya. Kalau punya 40, 1 juta aja. Dan orang yang punya tabungan 40% dan nggak bisa percayain ke temennya 1 juta, yaitu ya silahkan lah, nggak apa-apa. Nggak harus juga. Atau juga mungkin di Indonesia tuh mindsetnya lebih baik nipu, nyurangin orang lain untuk sukses daripada percaya ya. Karena emang udah terlalu banyak orang nipu sih, jadi trust isunya gede banget di Indonesia. Transaksi jadi mahal. Nah, Indonesia nyatanya buktinya transaksi mahal, biaya transaksi apa? Mempercayai orang lain itu perlu cost yang sangat gede. Itulah Indonesia. Salah tuh. Ingat batasnya kalau percaya ke orang lain 2,5% aja. Ya 1% lah, nggak apa-apa lah. Nah, soal ojol, balik lagi ke ojol tadi, itu solusi dari saya sepenuhnya. Mari hidupkan kojol merah putih. Kojol merah putih. Koperasi ojol merah putih. Koperasi ojek online merah putih. Wah, keren tuh, harusnya masukin ke pemerintah tuh. Dukung oleh Pemda Jakarta dan Jabar. Koperasi ojol merah putih. Kang DM. Untuk teman-teman, kalau pengen bantu saya, nggak apa-apa ya. Kalau misal mau ngasih tangan buat usaha saya, silahkan. Tapi kalau nggak bisa hutang ya subscribe aja. Subscribe dan share dari video saya. Ini saya Lucky Subandi yang sedang mau membuat usaha telur ayam petelur ya, usaha ayam petelur. Dan ini Quasiverum. Oh, bentar belum. Kalau ini mah ya harus pakai ini. Biar kayak guru gembul. Guru gembul. Oke, udah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Lucky Subandi di Quasiverum. Kali ini kita akan membahas mengenai ruginya loro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.